Kami melihat bukan Al-Wasliyahnya yang memviralkan, sudut pandang kami seperti itu, tapi para insan pers, para jurnalis, akhirnya ya Al-Wasliyah adalah solusi mereka anggap, dan ini harus dipublikasikan. Kami ya, assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Iya. Masya Allah. Nah, ketemu lagi Ustadz. Waduh, kita janji kemarin sebelum tanggal 8 ya. Tapi peralatan saat itu rusak. Aduh, rusak Ustadz. Kami gembira ini Ustadz hadir untuk kedua kalinya. Ini sebuah berkah karena kami melihat ya jarang-jarang Ustadz hadir kemari. Ini pula Ustadz memang udah dua kali hadir, tapi semua Ustadz Al-Wasliyah. Satu ayahanda yang PB kemarin ya, ini ya, Ustadz dari pengurus Al-Wasliyah Batubara. Apa kabarnya Ustadz? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Wah ya. Ya Ustadz. Ini wah, gak ada lagi yang mau dibilang Ustaz. Kami terus mengikuti perjalanan Al-Wasliyah Batubara itu luar biasa. Ini apa yang sampai menyemangati Ustaz untuk terus berbakti. Mestinya ini memang bahagian daripada pekerjaan pemerintah Ustaz. Kami melihat seperti itu gitu. Sebab 3-4 hari terakhir ini terus itu viral Ustaz. Al-Wasliyah berbagi air bersih. Wah, itu Ustadz. Kalau yang lain-lain berbagi sering, tapi ini belum pernah kami lihat diperbuat orang ya. Cuman kisahnya itu Ustadz. Dan apa yang terjadi sebenarnya di Medang Darasan? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam senyum sapa silaturahim dari Al-Jamiyatul Wasliyah untuk warga podcast ya, Batubara ya. Batubara. Jadi begini, Al-Wasliyah itu kan sesuai dengan amanah pendirinya itu memiliki ada patsun namanya panca amal Al-Wasliyah. Ya. Salah satunya adalah amal sosial. Jadi para pendiri kita dulu, para ulama kita itu konsen gerakan mereka itu pertama pendidikan, kemudian juga ada amal sosial dan dakwah. Iya, Jadi hari ini kita mencoba di Batubara untuk melahirkan itu kembali. Kita punya pendidikan, kita benahi pelan-pelan. Kemudian kita juga ada dakwah dan kemudian amal sosial. Nah, amal sosial ini kan betul-betul sifatnya kan alami, yang dirasakan langsung oleh masyarakat kita. Nah, dalam konteks pengadaan air bersih, tadi yang viral 4 hari ini ya, luar biasa itu. Viral itu ya. Viral. Ya, kami sebetulnya kan memviralkan Allah, memviralkan Nabi, memviralkan Al-Jamiyatul Wasliyah. Tapi kami melihat bukan Al-Wasliyahnya yang memviralkan, sudut pandang kami seperti itu, tapi para insan pers, para jurnalis. Akhirnya ya Al-Wasliyah adalah solusi mereka anggap, dan ini harus dipublikasikan. Kami melihat seperti itu. Ya. Jadi konsepnya kan kita memberikan jalan keluar. Iya. Hari ini kan yang menjadi patokan berita itu kan bukan lagi media mainstream, tapi media sosial. Iya. Jadi apa yang terjadi di lingkungan masyarakat kita itu kita akan nampak gambarnya secara utuh di media sosial. Iya. Nah, persoalan besar ini untuk wilayah Kecamatan Medang Darasan itu kan tentang rusaknya jaringan PDAM Tirta Tanjung. Ya, udah berapa hari itu Ustaz? Udah memasuki bulan kedua ini. Iya. Jadi udah masuk bulan kedua. Nah, kita melihat ada gonjang-ganjing yang terjadi di media sosial. Jadi Al-Wasliyah hadir untuk dalam segmen yang berbeda gitu. Bagaimana supaya karena gonjang-ganjing ini kan tidak melahirkan apapun. Iya, betul. Ya, hanya kerusuhan, masyarakat tetap juga dia tak mendapatkan pelayanan air bersih. Iya. Kemudian mereka juga mengeluarkan dana untuk mendapatkan air bersih itu, membeli kepada tetangga yang ngebor air bawah tanah gitu. Nah, jadi Al-Wasliyah punya pemahaman bahwa kita harus hadir menjadi solusi kepada masyarakat kita.
ada 3 kelurahan yang terdampak ditambah 1 desa. Iya, iya. Nah, jadi Selama 2 bulan itu? Selama 2 bulan. Sama sekali tidak ada perhatian dari pihak-pihak yang berwenang yang semestinya memperhatikan itu? Kalau dalam bentuk pengadaan atau alternatif pengadaan air bersih tidak ada. Makanya kita ambil itu. Jadi selama 2 bulan itu mereka mandiri? Mandiri. Waduh. Jadi kalau kita tengok keterangan daripada emak-emak yang ada di situ itu kan, mereka untuk mandi beli air di tetangga kalau suaminya berangkat ke sungai. Berangkat ke sungai, dan air yang dibeli tadi itu pula tak juga bisa untuk dikonsumsi, untuk dibuat untuk air minum. Iya, iya, hanya mandi lah ya. Untuk mandi aja. Sama cuci. Untuk mandi, cebok katanya gitu. Iya, 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 iya. Cebok. Jadi kita mengambil langkah-langkah yang langkah-langkah tentatif, menyerahkan bantuan berupa air bersih yang siap minum. Ini air siap minum ini kan ada air galon-galon itu. Iya, betul, air betul. Itu yang kita kasih. Itu air itu yang kita kasih minum. Jadi makanya kemarin itu kita tes langsung minum ini, masya Allah luar biasa. Iya, kami lihat Ustadz itu. Ada manis-manisnya gitu. Iya, iya, iya. Aduh. Manis-manisnya gitu. Aduh. Jadi kita nak membuktikan bahwa betul kualitas air itu betul bukan hanya sekedar layak minum, tapi Iya, sehat iya. untuk dikonsumsi Iya, iya, gitu. iya, iya. Nah itu yang kita lakukan. Nah itulah melatar belakanginya. Sehingga gerakan yang kita lakukan ini merupakan bagian daripada stimulasi atau stimulus bagi teman-teman kita yang lain. Artinya gerakan apapun yang dilakukan itu semuanya merupakan kebaikan. Iya, iya. Yang pertama mungkin mengkritisi PDAM, oke silakan, itu juga merupakan kebaikan. Iya. Kemudian mengadakan air itu juga merupakan sebuah kebaikan. Iya. Bahkan dalam Islam, Iya. bersedekah air itu sedekah yang terbaik. Iya. Saya coba teringat ini Ustadz dengan apa yang Ustadz ucapkan. Dulu waktu masih anak-anak gitu, kalau kita berjalan di muka rumah orang haus, itu di depan rumah itu ada gentong. Betul. Itu entah secara Kalau bahasa simbol kita apa. tempayan. Tempayan. Jadi tempayan itu kalau situ haus, kami sedang siap main bola, ngambilnya situ aja minum boleh. Iya. Artinya sebegitu pentinglah sedekah air itu ya. Lanjut Ustaz. Nah itu memang tradisi orang-orang tua kita yang Iya, iya. menerjemahkan hadis Nabi itu. Sehingga ada sumur yang sengaja mereka gali, mereka wakafkan, siapapun mengambil boleh. Iya, Kemudian ada tempayan kalau bahasa kita. Iya, tempayan, yang ya. diletakkan di depan tangga mereka. Iya, betul, Dan betul kalau Ustaz. hendak kita ambil silakan Silakan. tanpa izin. Tak pala bilang-bilang. Tak pala bilang. Iya, betul. Nah, jadi ternyata memang dalam konteks yang diberikan oleh Al-Jamiatul Wasliyah ini ngepeknya sangat luar biasa. Iya, iya, Ustaz. Sampai luar biasa begini. Ada masyarakat kita, teman-teman kita menawarkan, Ustaz, kalau butuh lagi kita bisa bantu, Ustaz. Harus. Ya, seperti itu. Jadi makanya sedekah Rasulullah lah. Itu betul-betul Rasul itu benar dengan hadisnya itu tadi, dan apa yang kita lakukan itu menjadi menjadi penyemangat bagi warga-warga kita yang ada di 3 kelurahan 1 desa itu. Nah, itu yang kita lakukan. 2 bulan ya. Dengan pergerakan yang Ustaz lakukan dalam minggu terakhir nih, apakah pihak berwenang, khususnya kepala PDAM lah, apa langkah-langkah yang mereka lakukan untuk mempercepat supaya warga ini bisa terselamatkan? Nah, ini Ya, kalau kita belum sampai kepada tatanan itu ya. iya, kalau Ustadz melihat ini kasat mata gitu belum ada memang. Belum ada. Tapi kalau penjelasan dari Pak Camat bahwa itu anggaran sudah ada katanya. Anggaran itu sudah ada dan angkanya pun sudah ada, tinggal eksekusi. Ini Pak Camat, ini hal yang sangat penting, yang paling mendasar. Sebab untuk hidup saja kita perlu minum. Nggak perlu dulu nunggu A, B, C. Ambil aja dulu kebijakan. Kami beranggapan seperti itu. Ambil dulu kebijakan. Nggak ada yang mau meributkan seandainya kebijakan itu benar-benar berpihak kepada rakyat. Tolong itu Pak Camat, catat itu Pak Camat. Catatan ini luar biasa. Iya. Nah, jadi karena jaringan itu rusak, dan rusak itu pun termasuk dalam kategori rusak berat memang. Rusak berat, dan
Tapi harus ada alternatif, Ustaz. Harus ada. Minum kita dulu, Ustaz. Minum apa kita pagi? Minum kopi kita dulu. Iya. Wih, asli nih ya. Ini Kopi apa nih? kopi Solvi ini, Ustaz. Ada endorse dari Masya perdagangan. Tadi malam habis yang pakai pes, jadi ini yang langsung dibuat manual, tubruk dia. Ditubruk seduh ya. Iya. Kita tes lain nih. Kita seruput lah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mau pahitnya soda, Bang. Mantap komponnya enggak? Macam sangir-sangir tuh ya. Iya. Iya Ustaz, iya Ustaz. Iya. Lanjut Ustaz. Mestinya mereka tadi itu cepat mengambil kebijakan itu. Ya Ustaz. ini kan kalau pun dalam pengadilan kan istilahnya kan darurat nih. Darurat, Kan sangat darurat ada, ya. ada bantuan tanggap darurat. Gitu, Iya, istilah kalau istilah. iya. Kalau di dalam pos anggaran itu ada istilah. Iya ini Ustaz dulu. Ya. Wah, Dewan mengerti betul kalau, itu kalau ya. kita dulu kan ada istilah pos mayor. Iya. Pos mayor itu kan sebab ini sangat mendesak Iya. dan dibutuhkan langkah-langkah yang kencang dan cepat itu. Iya. Maka sebetulnya ada hal-hal yang bisa dilakukan di luar daripada prosedural, tapi dia tidak melanggar peraturan. Iya betul. Tapi itu urusan mereka lah. Kalau Al-Wasliyah tidak berbicara tentang Iya betul. Al-Wasliyah berbicara tentang bagaimana supaya tidak timbul gejolak lah. Kita membantu pemerintah ini. Asli real itu real. Kita membantu pemerintah kabupaten karena konsep dan prinsip Al-Wasliyah Batubara itu kita akan bantu pemerintah dengan program-program kebaikannya. Apa yang bisa dilakukan Al-Wasliyah. Iya. Dan kita tidak akan membebani pemerintah. Iya. Nah, justru ini kita buktikan bahwa Al-Wasliyah Batubara hadir memberikan jalan keluar bagi masyarakat dan sekaligus meringankan beban pemerintah. Pemerintah kita ini udah banyak bebannya nih. Banyak kali pikirkan begini pemerintah kita. Tapi pemerintah harus betul-betul bisa memilih petugasnya lah untuk yang langsung menyentuh masyarakat itu harus benar-benar dipilih berdasarkan kualifikasi. Jadi jangan asal pilih aja. Kami memandang harusnya seperti itu. Kita rakyat Batubara nih Ustaz. Iyalah. Ya, kita sampaikan ini sama Pak Bupati kita. Tolong jangan salah pilih itu. Nah, lanjut Ustaz. Kalau Allah ditanya apa yang mesti dilakukan, Allah sudah minta evaluasi aja tuh kan. Iya, evaluasi Jadi, itu Ustaz. bukan- Ya bukan itu ranahnya ya. Iya. Tapi mesti memang seperti itu. Sudah pantas. Quran Al-Wasliyah. Jadi Iya Ustaz. ternyata tatkala kita menghadirkan sebuah kebaikan ada kecanduan nih Pak Yus. Iya. Candu gitu loh kebaikan. Jadi Masya Allah. Jadi kemarin udah kita sampaikan bahwa insya Allah selagi jaringan itu belum terselesaikan secara sempurna dan pelayanan PDAM itu belum bisa menyentuh langsung kepada pelanggan-pelanggannya, insya Allah Al-Wasliyah dan berbagai elemen-elemen nantinya akan bersama-sama setidaknya akan terus memberikan bantuan air bersih ini insya Allah. Nah jadi hari ini insya Allah ada 2 tangki yang akan kita masukkan ke sana, akan kita turunkan, itu kerjasama dengan Yayasan TBR Sumatera Utara. Oh, tim berbagi rezeki. Iya. Alhamdulillah. Jadi, TBR ini di Batubara udah luar biasa, lama. kan? Iya. Hari ini kan dengan rumah Siapa makan. ketuanya di sini kemarin hari ini Kalau Ustaz? pembinanya Bang Zulfatah. Julfatah. Kalau di Julfatah. sini ada ibu kami, Bu Flo. KPY. Lebih terkenal dengan Bu PY. Iya, Bu Flo Rika. Iya. Jadi beliau respon, beliau nengok aksi-aksi kita itu, kemudian nengok story-story kita, akhirnya bilang Ustadz kalau butuh lagi kabari. Jadi ya kita sangat respon kali ini. Artinya kan kita membuka ruang, membuka jalan bagi siapapun juga yang punya kepedulian terhadap masyarakat kita itu. Mari sama-sama kita bantu pemerintah kabupaten ini. Iya. Mari kita bantu Warga yang baik nih Pak Bupati, warga yang baik kami nih ya. Betul ya, lanjut. Jadi kita bantu Pak Bupati kita supaya jangan dipeningkan dengan dirut PDAM itu. Nah, jadi Beres itu Pak Dirut. dan kemudian ada lagi satu lagi yang menawarkan, dan ini tidak ada kaitannya dengan sponsor 2024 tidak. Oh jauh itu. Tidak. Jauh. Dan ada yang bilang ini, Ustaz, jika dibutuhkan tinggal sediakan aja tangkinya.
airnya dari saya, kemudian ongkos transportnya dari saya. Bayangkan itu Pak Yus, barokahnya kita sedekah air ini. Jadi makanya kita optimis selama nanti umpamanya jaringan pipa PDAM itu belum terselesaikan, kita optimis paling tidak 2 hari sekali kita akan kirim tangki air bersih ke sana. Iya. Ataupun nanti Pak Yus Sahabola mau ngirim 10 tangki gitu Mas. Insya Allah kami, walaupun kami hari ini belum punya uang, tapi dengan acara ini akan kami upayakan untuk mencari uang dari orang. Siapa tahu ada orang-orang yang berkeinginan untuk membantu rakyat yang lagi kesusahan akan air bersih itu, mendengar ini bisa memberikan bantuannya. Jangan khawatir, ke Al-Wasliyah langsung atau melalui kami bawa orang bapak ke sana, nggak ada masalah ya. Oke, ya lanjut Ustaz. Jadi kondisi Pagu itu dulu kan kalau secara administratif kan udah menjadi 3 kelurahan. Iya. Kalau dulu kan kita istilahnya kan Pagurawan. Iya, Pagurawan. Ya, Pagurawan itu ada 3 kelurahan. Kelurahan Pagurawan, Pakalan Dode dan Pakalan Dode baru. Itu kan titik terpadat penduduk. Betul Ustaz. Titik terpadat penduduk. Ini yang terdampak tadi nih ya. Ini yang terdampak. Kemudian Desa Nanasiam. Ya. Dan mereka itu kan masyarakat kita di situ kan bersentuhan langsung dengan sungai. Ya. Sehingga air yang mereka dapatkan itu pun juga air yang ya asin, payau. Ya. Bahkan kalau kita kalau air leding lah kita bilang, air bor itu pun terkadang payau. Iya. Jadi sangat sulit sekali. Nah, bayangkan hari ini mereka kan kena himpitan ekonomi juga. Iya, dampak COVID, iya. Lautan juga tidak terlalu menjanjikan. Ditambah lagi mereka menambah biaya hidup. Ya, dari mana itu? Biaya hidup mereka itu penambahannya dari membeli air. 1 jam nyelang dari tetangga itu 10.000. 1 jam itu jangan bayangkan air itu volume air keluar itu deras, tidak, menetes. Air yang diselang itu bukan deras, paling dapat dia cuma 2-3 tong yang kecil. Itulah 10.000 yang dibayar oleh masyarakat. Nah, itu bisa digunakan untuk siapa? Satu rumah tangga itu termasuk kan penduduk padat. Satu rumah, satu kepala keluarga itu bisa berdiam di dalamnya itu 5 atau 6. Iya, kita tahu pesisir bagaimana ya. Jadi bayangkan kalau 3 ember itulah digunakan untuk itu semua. Di mana untuk mandinya, di mana untuk cuci pakaian mereka, cuci piring mereka, untuk mananak nasinya, masak airnya. Sementara air itu selismudun untuk wudhu mereka. Nah, jadi ini tayamum lah berasoran Ustaz ya. Tak pula pantas sih ya. Iya, tak pula menyesal masih ada air gitu kan. Nah, tapi pengeluaran biaya itu sebetulnya mestinya diperhatikan oleh pihak-pihak agar ada kompensasi lah. Kalau kita bilang harus ada kompensasi. Setidak-tidaknya apa yang dilakukan, oke, kita bisa bersama-sama yuk gerakan. Kemarin itu kita juga rangkul Pak Camat, kita rangkul lurah-lurah kita rangkul. Alhamdulillah mereka respon. Itu. Dan ini terbalik Ustaz. Mestinya Pak Camat yang merangkul masyarakat yang punya kemampuan tuh itu. Ini pula enggak ya? Terkadang kan kebaikan itu boleh dari siapa saja. Iya, ini juga lah. Iya. Dan kita kan beruntung istilahnya jadi sponsor kebaikan. Alhamdulillah ya. Macam ini sponsor ini juga ya kan. Jadi kalau Al-Wasliyah sudah melahirkan menjadi sponsor kebaikan dan kemudian ikut serta yang lainnya juga kan, alhamdulillah kan ada pahala jariahnya nanti untuk Al-Wasliyah gitu kan. Kita di Batubara ini punya banyak sosial. Kira-kira siapa-siapa saja yang sudah ikut dengan gerakan Al-Wasliyah ini di sana Ustaz? Yang terlihat Ustaz lah ya. Kalau hari ini kemarin baru TBR untuk air. Iya. Dan ada memang secara person kemarin itu udah buat komitmen dengan kita, tapi kita belum kita menengok apalah, kita tunggulah situasi. Ya. Kalau memang nanti pemerintah kita cepat lah geraknya, di rut PDAM cepat geraknya. Sudah 2 bulan ya Ustaz. Jadi ya apalagi tuh. Berarti kan gantilah itu dulu. Kalau nggak bisa bekerja udahlah, mundur aja. Ya. Kita harus sadar diri kan. Ini rakyat kecil. Ya, lanjut Ustaz. Iya. Jadi memang kondisi masyarakat kita di Pagurawan sekitar dan Nanasiam itu kalau sangat butuh lah air bersih.
air bersih layak minum. Nah, jika pun nanti dalam siaran podcast ini ada teman-teman aktivis kemanusiaan yang mendengar, kami pikir kalaupun mau menggerakkan sana silakan saja gerakan. Tanpa dengan Wasliah pun tidak ada masalah. Dan kalau kita sarankan bawalah air bersih yang siap minum. Jadi tidak untuk dimasak lagi gitu. Oh, satu tangki itu biasanya berapa, Ustaz? Itu sama operasionalnya 1 juta. 1 jutanya ya. Dan itu satu tangki itu harganya isinya itu 10.000 liter. Iya. 10.000 liter. Itu beli di Kita sumbernya ambil di Mandogi. Oh, sini ya. BP Mandogi. BP Mandogi ya. Kalau nanti wilayah barat itu nanti bisa lebih mahal lagi biaya personalnya. Oh, tapi jauhan Mandogi enggak daripada ini? Enggak pala. Karena Di sini masih hitung satu kota katanya kan. Kalau kita kemarin waktu aksi penggalangan dana bantuan untuk Sergei, kita ambil dari sana juga. Sergei itu sudah masuk luar kota. Oh, jadi mahal. Biayanya lebih mahal gitu kan. Jadi kalau di sini masih satu kota kata dia. Ya, mana masyarakat yang lebih setidaknya punya uang lebih dari 1 juta hari ini, ya tolong sumbangkan. Mari sama-sama kita bahu membahu untuk membantu saudara-saudara kita di Pagurawan. Mereka hari ini sangat butuh air bersih untuk diminum. Ya, betul. Ya mudah-mudahan target kita selama sebelum selesai jaringan pipa itu, kita tetap berbagi kepada masyarakat kita yang ada di sana. Ya, kalau dikalkulasikan satu hari mereka butuh berapa galon sebenarnya? Kalau untuk masak minum untuk konsumsi saja gitu, mereka paling tidak butuh 2 galon. Seluruh kota itu ya? Ya, maksudnya untuk semua, Iya, untuk rumah tangga maksud kita. Rumah tangga. Iya. Jadi kemarin ya? waktu 10 liter itu untuk satu lingkungan aja udah selesai. Satu lingkungan. Iya, RT gitu. Iya. Kalau keluar ke lingkungan ya kan. Lingkungannya. Satu lingkungan itu udah selesai habis. Jadi sehingga kan gini, di kelurahan itu kan ada beberapa lingkungan. Iya. Jadi waktu turun kita pertama di Kelurahan Pangkalan Dodek Baru, masuk kita di lingkungan ini ada beberapa lingkungan yang nyatu satu ruas jalan, tak sempat tangki itu keluar dari lingkungan itu udah habis air. Makanya kan hitungannya begini aja, paling tidak satu lingkungan itu kalau kalkulasi dengan fakta yang terjadi kemarin itu, satu lingkungan itu minimal itu 1 tangki, minimal 1 tangki. Di situ biasanya kalau kita di Batubara ini satu kelurahan itu biasanya ada 6 atau 10 lingkungan. Berarti dari estimasi Ustadz bisa lah per hari itu 10 galon, iya. 10 truk mobil itu ya. Iya. Satu lingkungan satu tangki yang 10 liter, 10.000 liter itu. Nah, jadi kemarin yang mengharu birunya kita tuh menengok masyarakat tuh ya kan, tanpa dikerahkan itu. Jadi ketika tahu, kita kan koordinasi nih, kita kan tak gerak sendiri, tapi kita koordinasi dengan pemerintah kecamatan. Jadi pemerintah kecamatan langsung perintahkan kepada lurah kepada masyarakat berbondong-bondong. Jadi kalau seandainya dibiarkan tidak diatur lah gitu kan, saking kan butuhnya mereka kepada air tuh bisa aja bertolak-tolakan. Iya. Bisa bertolak-tolakan. Bahkan kita kan minta gini, ada mereka kan hari ini di wilayah Pagurawan sekitarnya itu mereka tidak punya ember besar. Ini kan persoalan besar. Iya, mereka punya bak yang ada di dapur, di kamar mandi mereka. Jadi di bawah itu cuman timbo-timbo koci gitu kan. Jadi wajar lah kalau timbo koci itu tadi setelah diisi dibawanya dilangsir. Bahkan luar biasa ini teman-teman wartawan juga, masya Allah luar biasa kemarin itu. Ada uak-uak itu yang dia tidak punya suami, dia tidak punya anak, bawalah dia ember yang bosa itu, tak bisa ngangkat, ikut orang itu ngangkat sama-sama, dia angkatlah sama-sama, luar biasa semangatnya, masya Allah. Jadi itulah mengharu birunya kita, ya Allah, betapa butuhnya masyarakat itu dengan air itu gitu kan. Nah itulah dia, awak mungkin disimpan limpah air ya kan, sementara ada saudara-saudara kita yang hari ini sangat minim mendapatkan air itu.
Tapi 2 kali bertemu dengan Ustadz, kita selalu ketemu dengan cerita kesedihan Ustadz ya. Mudah-mudahan kesedihan di sinilah kebahagiaan di masa akan datang. Amin. Karena Amin. nanti tolong luruskan juga Ustadz, ada bahasa bahwa kalam Tuhan katanya, jangan habiskan kenikmatan itu di dunia, karena persiapkan kenikmatan untuk akhirat. Oh, kira-kira gitu. Saya menyadur apa yang didapat dari Gus Bah itu. Aduh. Allah ya. Aduh. Yalah, semua kan punya kompensasi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai tatkala kaki kita tertusuk jarum yang kecil atau duri yang kecil pun itu juga ada balasan yang diberikan oleh Allah. Jadi artinya apapun yang kita rasakan dalam kehidupan ini, jangan khawatir awak. Dihina kita tidak Santai, tidak terjatuh, disanjung kita tidak melambung. Kan gitu ya. Datar aja, tak ada apa-apa. Jadi umpamanya di satu sisi ya kan udah dijanjikan oleh Allah. Ada sebuah pendidikan terbaik dari Rasulullah kepada anak-anak gitu kan, bahwa jika kau tolong agama Allah, nah Allah akan tolong engkau. Itu komitmen yang mesti ada sama kita. Yang kedua, jika seandainya seluruh penduduk bumi, nah ini juga bagian dari apa gitu ya, rumus sebagai seorang yang menasbihkan diri sebagai seorang pemimpin. Jika seluruh penduduk bumi ini dari timur dan barat menginginkan engkau itu jatuh, tapi Allah katakan tidak, engkau tak akan jatuh. Dan ketika sebaliknya seluruh orang menginginkan engkau naik, tapi Allah katakan tidak, engkau juga tidak. Tetap saja. Nah, kesemuanya itu kita kembalikan kepada Allah, karena kekuatannya kepada Allah, bukan kita. Bukan kita. Nyamar lagi Al-Jam'iyatul Wasliyah punya prinsip yang selaras dengan menjalankan dan menerjemahkan apa yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasul kan bersabda begini, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu adalah manusia yang dapat memberikan manfaat untuk manusia yang lain. Nah, jadi dalam hal ini bukan Al-Asy'ari, tapi Al-Wasliyah. Iya, betul. Yang kita mau karena betul Al-Wasliyah ini wadah kita untuk berjuang, berkhidmat. Dan Wasliyah itu bukan partai politik. Iya, betul. Real ya. Udah kita gaji kemarin ya. Iya. Wasliyah itu ormas. Jadi jangan ada yang baper dengan Al-Wasliyah gitu. Masih ada lagi hal yang macam itu ya Ustaz ya. Mari kita sama-sama bantu, dan Al-Wasliyah itu hari ini kita mencoba untuk memberikan warna kepada Al-Wasliyah yang semenjak batubara berdiri itu belum nampak kelihatan Al-Wasliyah kita. Kan seperti itu dia. Makanya kita mencoba apa yang bisa kita kerjakan, dan konsep dalam rangka untuk Al-Wasliyah mandiri dan berkemajuan itu memang wajib kita terjemahkan dalam aksi-aksi program-program nyata kita. Nah, kemarin itu ada wartawan tanya, dari mana sumber dananya nih Ustaz? Sumber dana ini sumber dana dari gotong royong pengurus daerah Al-Wasliyah. Pengurus daerah Al-Wasliyah. Nah, sama dengan pembagian sembako kemarin juga pengurus daerah Al-Wasliyah. Nah, adakah hendak pengurus? Ada, siapa itu? Jamaah prioritas kita. Iya, betul. Jamaah pengajian kita. Jadi ketika kita share sama teman-teman jamaah dan sebagainya itu, ada bilang, Ustaz, saya 10 paket. Seperti itu aja, Masya Allah. Jadi ternyata kalau kita betul lah yang dikatakan oleh Nabi itu, jika engkau tolong agama Allah, Allah akan tolong engkau. Nah, jadi tinggal memperbaiki hati lah sebenarnya. Ini perkara hati ini berat nih Bang. Itulah perlawanan paling utama ya. Itu tolong bukakan cuma Kan ada status kita kemarin, kita ngutip apa yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala anhu, bahwa tidak ada hal yang kurasakan lebih sulit ketika dibanding depan lain kecuali mengalahkan diri sendiri. Itu saya lihat itu itu luar biasa. Makanya hadapi dengan senyuman. Jadi konsepnya memang lima rutilah. Konsep lima rutilah. Apapun aktivitas dalam kehidupan kita ini, kalau kita memang
mengambil posisi untuk kebaikan itu memang limardotillah, semata-mata harus untuk mendapatkan ridho Allah. Kalau kita nak mencapai ridho Allah, tak ada kata lelah sama kita. Iya. Nak dicemanakan pun, Biarlah ya. tak ada masalah gitu. Seperti itulah dia. Nah, awak secara pribadi di Al-Wasliyah ini kan memang lahir, besar, berkembang di Al-Wasliyah. Dan kita punya tanggung jawab besar untuk mengembalikan kembali khitos di bawah dan wijahah daripada Al-Jamiatul Wasliyah. Nah, ketika itu diamanahkan kepada kita di Kabupaten Batubara ini, kita jalankan itu. Nah, sebab dan kita juga membangun regenerasi. Sebab usia dakwah ini tidaklah sama dengan jatah usia yang Allah berikan sama kita. Betul. Usia dakwah ini kan terus menerus. Iya. Tapi jatah usia kita ini kan terbatas. Makanya konsep Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dakwah itu kan beliau membangun generasi. Artinya setelah beliau paham betul bahwa jatah usianya itu sekian, terbatas, gitu kan. Tapi usia dakwah ini terus menerus. Selagi bumi ini masih ada, dakwah terus tetap digerakkan. Nah, Al-Jamiatul Wasliyah seperti itu. Ya. Mudah-mudahan. Ini lebih banyak tanggung bercakap dari host. Memang harus seperti itu, Ustaz. Ustaz. Sehingga tak dapat apa jawabnya. Ya, karena kami menginformasikan, tugas Ray ini salah satu menginformasikan. Kemudian tamu yang diundang juga selain menginformasikan bisa mengedukasi masyarakat ya kan. Betapa kalau untuk hal ini betapa butuhnya masyarakat Pagurawan hari ini akan air bersih itu. Wadahnya di sini, kalau mau bantu ini begini itu. Nah, cobalah Ustadz berikanlah sampaikanlah harapan untuk penghujung acara kita ini. Kaitannya dengan air bersih yang lagi viral ini. Oh iya. Yang lagi dibutuhkan masyarakat Batubara ini. Kalau ketemu Ustadz cerita sedih terus kita ini. Kapan senangnya gitu? Iya, enggak. Ya. Senangnya udah ada janjinya itu nanti ya. Udah itu keren itu. Kalau sudah sampai kepada makom itu, insyaallah selamat. Selamat ini ya, aman itu ya. Baik, kami dari pengurus daerah Al-Jamiatul Wasliyah yang pertama mengucapkan terima kasih kepada Reportcast yang sudah mengundang kami kembali untuk hadir di sini. Ini Al-Wasliyah butuh media. Al-Wasliyah butuh media untuk menyampaikan program-program kebaikan. Nah, kemudian kaitannya dengan pengadaan air bersih, bahwa hal tersebut sangat dibutuhkan oleh masyarakat kita. Dan komitmen Al-Jamiatul Wasliyah Batubara, sebelum jaringan pipa itu selesai sampai kepada pelayanan itu berjalan secara normal kembali, insya Allah Al-Jamiatul Wasliyah akan senantiasa melakukan penggalangan lah, sehingga setidak-tidaknya dalam 2 atau 3 hari sekali ada air yang kita kirim untuk wilayah Pagurawan. Jadi bukan karena Pagurawan itu kampung halaman kita, bukan. Artinya kalaupun nanti ada peristiwa itu terjadi di wilayah-wilayah lain, maka insya Allah Al-Wasliyah juga akan hadir. Nah, kemudian yang ketiga, masyarakat kita sekarang ini kan sedang dalam kondisi yang sangat tertekan dalam ekonomi. Kemudian bertambah beban lagi dengan mengeluarkan biaya ekstra untuk pengadaan air bersih. Jadi untuk itu kami sangat berharap, mari sama-sama kita bergerak lah. Kita berikan solusi kepada masyarakat kita ini. Kita bantu Bupati, kita bantu di urut PDAM supaya mereka bisa keringankanlah bebannya. Dan kami yakin ormas-ormas Islam yang lain, dan juga kami minta kepada seluruh organisasi bagian Al-Jamiatul Wasliyah, ada Musliman, ada GPA, ada IPA, ada APA, Isarah, kemudian Ikatan Guru dan Dosen Wasliyah. Yuk sama-sama kita keroyokan lah, sama-sama untuk kita hadirkan kebaikan untuk masyarakat kita. Dan begitu juga dengan sahabat-sahabat kami di ormas-ormas yang lain. Ayo kita galung, yuk sama-sama kita langkahkan ini. Dan ini menjadi aksi nyata untuk memberikan jalan keluar terhadap masalah. Sebab
kebaikan yang kita hadirkan hari ini pasti akan melahirkan kebaikan juga gitu kan. Walaupun memang ada ujian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan apa yang dilakukan oleh Jamiatul Wasliyah hari ini bahagian daripada solusi. Ya, pasti itu. Bukan bahagian daripada yang lain. Bukan konflik politik atau apa segala macam. Kalau ini konflik politik, Bang Yus, kita udah pasti ada framing. Iya, tapi ini alamiah ya. Kita tidak ada framing apapun, justru ya kalau namanya kebaikan itu wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan apabila kau mendapatkan nikmat Allah kan mesti kau cakapkan. Mencakapkan nikmat Allah itu bahagian daripada perintah Al-Qur'an gitu. Bukan ria itu. Bukan ria. Makanya kemarin itu logo Pemkab pun kita masukkan di situ. Iya. Al-Wasliyah, Pemkab, kemudian ada Pak Camat. Artinya kita tidak ada berniat udahlah buat baik aja lah. Buat baik dan wa qul malu fasayarallahu amalukum wa rasuluhu wal mu'minun. Jadi konsep Al-Wasliyah seperti itu, dan katakan beramallah kamu niscaya Allah akan melihat nilai, Rasulmu akan menilai, dan orang-orang beriman akan menilai. Jadi kita tak butuh penilaian manusia. Kita hanya untuk mendapatkan penilaian dari Allah. Kalau seandainya kita ikuti penilaian manusia, tak jadi kita bergerak ke belakang ini. Nggak ada gitu. Bagi orang-orang kaya, orang berlebih uang dan murah hati, ini kesempatan kita untuk meniru perilaku Utsman bin Affan. Masya Allah. Seingat saya, bukankah dia dulu menyumbangkan sebuah sumur untuk dipergunakan oleh rakyat Mekah atau Madinah saat itu, karena saya bukan orang Madinah. Ini kesempatan kita, mari kita berbondong-bondong, karena dari sumur itu banyak hal yang bisa didapatkan. Semoga kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya rabbal alamin. Dan membukakan hati kita untuk bisa terus berbagi kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.